Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 MTS Al-Husna Weleri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan. Kita lanjut seni budaya pertemuan kedua. Kita mulai saja dari sekarang. Materi kedua yaitu ragam hias. Di pertemuan pertama kita membahas mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, berikutnya adalah mengenai ragam hias. Tujuan kalian mempelajari pada pertemuan ini yang pertama, memahami pengertian ragam hias, menyebutkan motif ragam hias. Yang ketiga, mengetahui pola ragam hias. Mengenai teknik, langkah-langkah, dan penggunaan ragam hias dilanjut minggu depan. Ragam hias, apa itu ragam hias? Secara istilah ragam hias atau disebut dengan ornamen, ya. Jadi ragam hias itu disebut dengan ornamen. Ornamen berasal dari kata Yunani yaitu ornare, artinya hiasan atau menghias. Sehingga secara umum ragam hias adalah suatu karya seni yang dibuat untuk diabadikan atau mendukung maksud tertentu dari suatu produk untuk menambah nilai estetika dan menambah nilai finansial benda atau produk tersebut. Estetika itu apa? Estetika adalah nilai keindahan. Nilai finansial itu sesuatu yang bisa diuangkan. Nah, ternyata negara Indonesia banyak memiliki ragam hias. Nah, mari kita identifikasi satu persatu. Faktor yang mempengaruhi ragam hias ada lingkungan alamnya, flora dan faunanya, manusia yang hidup di dalamnya seperti budayanya bagaimana, adat istiadatnya juga bagaimana. Motif ragam hias dibagi menjadi 4. Yang pertama ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif. Nah, setelah ini kita akan identifikasi satu persatu motif ragam hias ini. Pertama, ragam hias flora. Dalam ragam hias flora, tumbuhan sebagai sumber objek ragam hias biasanya banyak dijumpai di Indonesia, seperti gambar bunga, ada sulur, ada dedaunan, dan lain-lain. Ragam hias flora ini bisa kita jumpai pada batik, pada kain sulam, bordiran, kain tenun, dan ukiran. Nah, mari kita perhatikan gambarnya. Jadi yang pertama ini lukisan, yang kedua ini terdapat pada kain batik, yang ketiga ini bordiran. Nah, ini ada bunga, tangkainya. Nah, mengenai bunga-bunga itu namanya ragam hias flora. Sudah paham? Kita lanjut. Ragam hias fauna. Kemarin apa itu fauna? Ya, fauna adalah hewan. Di dalam ragam hias fauna atau animal, bahasa Inggrisnya animal ya, digambarkan berbagai jenis binatang seperti kupu-kupu, burung, gajah, ikan, ayam, dan lain-lain. Yang penting hewan. Motif ini bisa juga digabung dengan motif flora, boleh ditambahi tumbuh-tumbuhan. Untuk ragam hias fauna bisa kalian jumpai pada batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Mari kita lihat contoh pada gambar ini. Nah, tadi disebutkan kupu-kupu, perhatikan. Ini gambar kupu-kupu ya, lagi hinggap di suatu tanaman. Jadi benar ya, motif fauna bisa juga digabung dengan motif flora. Nah, ini terbukti ya. Kemudian di sini ada, perhatikan dengan teliti, ada batik, ternyata di tengahnya ada suatu gambar hewan. Ya, ini gambar gajah. Ini masih bisa disebut dengan motif fauna atau hewan. Sudah paham? Kita lanjut. Ragam hias geometrik. Apa itu ragam hias geometrik? Ragam hias yang dikembangkan dengan bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatannya. Geometris itu bisa lingkaran, segitiga, pokoknya bentuk-bentuk bangun datar ya. Contoh kita lihat, biasanya kalian bisa temukan di batik-batik, ada batik-batik Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, mari kita lihat.
Nah, ini salah satu namanya batik teruntum. Perhatikan polanya, lingkaran, tuh titik 3 ada lingkaran, terus keempat lingkaran membentuk persegi panjang. Nah, ini kan masih dalam ranah geometris. Nah, ini perhatikan nih ada segitiga, nih ya, ada segitiga lagi, segitiga. Nah, kemudian yang berikutnya ada lingkaran, segi 4. Nah, ragam hias yang terakhir adalah ragam hias figuratif manusia. Ya, figuratif itu yang dimaksud di sini adalah manusia. Bentuknya berdasarkan objek manusia yang digambar dengan gaya tertentu. Jadi, untuk ragam hias figuratif biasanya orangnya harus digambar. Biasanya untuk ragam hias figuratif terdapat pada bahan tekstil, contohnya kain batik. Yang kedua bahan kayu itu ada. Nah, ini bisa kalian lihat, kita perbesar dulu. Nah, perhatikan yang sebelah kiri ini yang hitam ini adalah batik Jakarta. Perhatikan ada gambar orang. Nah, Abang None itu kan biasanya ciri khasnya orang Jakarta. Nah, ini merupakan suatu figur. Nah, sebelah kanannya kalau dilihat di sini ada awan megamendung, kemungkinan orang Jawa Barat. Nah, perhatikan ini juga ada gambar orang, Nah, ini disebut dengan ragam hias figuratif. Oke, jadi sudah paham ya, ragam hias itu ada 4. Pola ragam hias. Pola ragam hias adalah hasil susunan dari suatu aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu. Penempatan pola ragam hias tergantung dari tujuannya. Beberapa bentuk pola ragam hias tersebut dapat berupa pola ragam hias tepi, memojok, memusat, bidang beraturan, komposisi, dan pengulangan. Jadi pola ragam hias itu suatu pola yang sudah kamu gambar, kemudian kamu ulang-ulang, itu bisa disebut dengan pola ragam hias. Pola ragam hias itu ada banyak. Ini saya tunjukkan ya. Nah, yang Bu Eka kasih mouse warna merah ini namanya ragam geometris. Yang kedua adalah simetris. Simetris itu kalian perhatikan, ini tanda plus, anggap aja ini cermin. Perhatikan kiri kanannya sama, atas bawahnya sama, berseberangan sama. Artinya apa? Simetris itu harus seimbang. Gambarnya seimbang ya, polanya seimbang. Berikutnya sebelah kanannya lagi asimetris. Asimetris itu lawan dari simetris. Kalau simetris seimbang, berarti asimetris tidak seimbang. Artinya apa? Perhatikan, sebelah kiri dan sebelah kanannya sama apa beda? Berbeda, ya. Yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. Terus atas bawahnya juga berbeda. Jadi asimetris itu berbeda, namun perhatikan masih tetap indah. Ya, asimetris itu tetap memperhatikan nilai keindahan. Yang berikutnya menyudut. Dia berada di pojok-pojok itu ya, menyudut itu ya. Kemudian tak beraturan. Nah, mau diletakkan bunga di sini, ada daun di sini, mau bunga lagi di sini, tidak apa-apa, tapi tetap harus memegang nilai estetika. Yang berikutnya beraturan. Nah, ini sejajarnya adalah bunga semua ya. Kemudian ada tepi, artinya apa? Ditaruh di pojok juga ya. Jadi pola ragam hias itu ada banyak. Yang tadi adalah geometris, ini yang sebelah kiri. Geometris. Lalu simetris, asimetris, tak beraturan, menyudut, beraturan, tepi, bisa juga digabung. Kita akan membahas materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.